Setelah bertahun-tahun mengabdi dengan jiwa korsah yang tertanam begitu dalam, saya harus mencebut keadilan dengan cara yang tidak akan pernah saya lakukan kepada siapapun. Rekan-rekan yang saya hormati, jika Anda memperhatikan, jika juga Anda tidak lupa dan terus ingat bahwa di dalam kepemimpinan saya dan segenap pimpinan KPK menjunjung tinggi azas-azas tugas pokok pelaksanaan tugas KPK, baik itu demi kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan, proporsionalitas, transparan, dan akuntabel, dan tidak pernah meninggalkan penghormatan terhadap asasi manusia. Hak atas kemanusiaan dan kepastian hukum teruslah KPK jaga dan dijamin oleh KPK serta terus diberikan. Itulah komitmen saya kepada negeri ini. Saya sangat terbuka atas kebebasan, interpretasi, dan ekspresi penyiaran informasi. Saya juga memahami respon publik. Semoga seluruh masyarakat Indonesia selalu bisa bangkit dari titik nadir hidupnya masing-masing, terutama ketika pengabdian dan korsahnya diuji sebagai aparat penegak hukum. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara, hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya, 40 tahun lama ngabdi di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya? Itulah yang bergejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023. Saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadilan itu ada, dirasakan, dan ada benar adanya. Untuk itu saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2003. Karena saya sadar saya harus taat hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Korsub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Yang kedua, saya hadir dan menuntaskannya, tetapi saya sungguh dikagetkan. Mengapa kendaraan pribadi saya tidak tahu keberadaannya. Dan saya melihat tidak saya temukan kendaraan tersebut. Sehingga seseorang menyampaikan kepada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat. Karena sesungguhnya saya ditunggu dalam kegiatan penting untuk menyelesaikan persoalan di KPK. Karena rekan-rekan paham bahwa pada hari itu KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap oknum dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Jamwas
dan Direktur Penyidikan telah hadir di KPK sampai sore hari. Saya kembali ke kantor untuk menemui rekan-rekan sejawat saya sesama aparat penegak hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia.